Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu Bapak Mutasir SHI MSY, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Sebagai anggota kelompok, saya pribadi atas nama Bima Sabja Samsuri dan teman saya Mujahidah. Saya Fahmi Syuhabrin Lubis. Baiklah, lanjut untuk bab pembahasannya, yaitu aliran Syiah. Menurut bahasa Syiah berarti pengikut, pendukung, serta kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW, atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. Secara umum, munculnya aliran Syiah bermula dari pergantian kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa ia adalah penerus sebenarnya kepemimpinan Rasulullah SAW selanjutnya. Sedangkan menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada waktu akhir pemerintahan Utsman bin Affan, yang kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wat, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam perang-perang ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitas yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu kelompok mendukung sikap Ali Syiah dan kelompok mendak sikap Ali Khawarij. Untuk kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa munculnya Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khalifah Nabi SAW. Mereka menolak kekhalifahan. Pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan syariat yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada masa kehidupannya. Pada awal kenabian, ketika Nabi SAW diperintahkan menyampaikan dakwah ke arah kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan pada saat itu Nabi mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad, Ali merupakan orang yang luas bisa besar dalam mengembangkan agama Islam. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai kalangan Syiah merupakan suatu yang wajar. Para ahli berpegang teguh pada fakta sejarah perpecahan dalam Islam yang memang mulai mencolok pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentum yang paling kuat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Perang Siffin. Adapun kaum Syiah berdasarkan hadis-hadis yang mereka terima dari Ahlul Bait berpendapat bahwa pecahnya itu sudah mulai ketika Nabi SAW wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Segera setelah itu terbentuklah Syiah bagi mereka pada masa kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin sekalipun. Sekelompok Syiah sudah ada. Mereka bergerak di bawah ke permukaan untuk mengajarkan dan menyebarkan doktrin syariah kepada masyarakat. Perkembangan selain perjuangan hak kekhalifahan Al-Bait di hadapan dinasti Umayyah dan Abbasiyah
Syiah juga mengembangkan doktrin-doktrin tersendiri berkaitan dengan teologi. Mereka mempunyai 5 rukun iman, yaitu tauhid atau kepercayaan kepada kenabian, nubuwah yaitu percaya kepada kenabian, ma'ad kepercayaan akan adanya hidup di akhirat, imamah kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan al-bait, dan adl keadaan ilahi. Adapun pembagian atau kelompok dari Syiah yaitu diantaranya 1. Syiah bulat, 2. Syiah Ismailiyah, 3. Syiah Az-Zadiyah, 4. Syiah Istana Asy-Syari'ah. Saya akan melanjutkan. 2. Aliran baru yang sudah diubarkan pemerintah Indonesia. A. Sebab-sebab dan latar belakang kemunculan aliran baru. Mulai ada gejala timbulnya aliran-aliran dalam Islam adalah sejak puncak pimpinan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu khalifah ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa khalifah ketiga ini, suasana politik mulai diwarnai oleh kepentingan kelompok yang mengarah kepada terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam yang terus meruncing sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya tampuk pimpinan kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib, perpecahan di tubuh umat Islam terus berlanjut dan sangat sulit dicarikan solusinya. Umat Islam pada saat itu ada yang pro terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menamakan dirinya kelompok Syiah, dan ada yang kontra yang menamakan dirinya Khawarij. Akhirnya perpecahan itu meletus dan terjadilah peperangan yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Perang Siffin dan Perang Jamal. Bermula dari situlah akhirnya timbul berbagai aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing kelompok tersebut juga berpecah belah, sehingga jumlah aliran kalangan Islam menjadi banyak. Aliran Syiah misalnya pecah menjadi beberapa aliran, di antaranya ialah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Muqtalisin, terus Syiah Tafdiliyah, Syiah Batiniyah, Syiah Mufadiliyah, Syiah Syarigiyah, Syiah Kamiliyah, dan lain-lain. Latar belakang timbulnya firqah. Peringatan Rasulullah akan timbulnya firqah sebagai antisipasi. Rasulullah SAW telah memberitahu dan memperingatkan kepada para sahabat dan umatnya tentang akan timbulnya aliran-aliran dalam Islam, yaitu bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah SAW juga menegaskan dari ke-73 golongan tersebut tidak semua ajarannya benar. Mereka menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya. Meskipun sebagian besar mereka mengklaim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena pemahaman yang mereka ambil dari orang-orang yang telah membelokkan pemahaman dari yang sesungguhnya, sehingga mayoritas aliran tersebut adalah sesat dan menyesatkan karena menambah dan mengurangi, mengubah dan membuat ajaran sendiri. Mereka telah mendahulukan omongan imam atau amirnya daripada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW, atau jika berdasarkan Al-Quran atau hadis. Pemahamannya telah diubah sedemikian rupa demi kepentingan alirannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya kaum Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut masuk neraka kecuali satu golongan." Para sahabat bertanya, "Siapakah satu golongan yang selamat tersebut, wahai Rasulullah SAW?" Rasulullah menjawab, "Yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan sahabatku." Hadis riwayat Tirmidzi. B. Pengaruh dari aliran baru di Indonesia. Kemunculan aliran sesat yang pertama di Indonesia tidak dapat dipastikan waktunya. Hal ini disebabkan karena minimnya dokumen mengenai hal tersebut. Secara jelas bahwa Indonesia seakan-akan merupakan lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya aliran keagamaan yang sesat dan menyesatkan. Pada tahun 1962, tepatnya tanggal 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno
mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962, yaitu berisikan pelarangan 7 organisasi. Salah satunya aliran Bahai. Aliran Bahai ini adalah aliran sesat. Pada tahun 2001 hingga 2007 saja menurut catatan PBNU, sedikitnya ada sekitar 250 aliran agama yang menyimpang berkembang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50 diantaranya tumbuh subur di Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan nama-nama aliran sesat atau menyimpang atau dicurigai menyimpang seperti berikut: Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Al-Quran Suci, Al-Wahidiyah, Salamullah Lia Eden, Ahmadiyah, Mahesa Kurung, NII KW 9 Ma'had Al-Zaitun, LDII, Darul Arkam, Pondok Iktikaf Jamaah Ngaji Lelaku, Aliran Islam Sejati, Ingkar Sunnah, Isa Bugis, Kelompok Madi, Agama Bahai, Hidup di Balik Hidup, dan Sekte Keselamatan Sumardi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya aliran-aliran sesat itu di Indonesia, yaitu pertama, era reformasi. Ini dianggap sebagian orang sebagai era bebas melakukan dan mengekspresikan apa saja, termasuk meyakini dan mengamalkan keyakinan dan pahaman yang aneh-aneh. Kedua, permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya yang berat, maka banyak yang mengharapkan munculnya sang penyelamat yang bisa berwujud seperti Ratu Adil atau Imam Mahdi. Keadaan seperti ini dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pembawa ajaran-ajaran sesat tersebut. Ketiga, aliran sesat dapat dijadikan alat untuk mencari popularitas dan keuntungan material dan spiritual. Keempat, masih banyak di kalangan umat Islam yang iman dan pengetahuan keagamannya sangat minim sehingga cepat terpengaruh dan terperangkap oleh ajaran-ajaran sesat. Apalagi jika ajaran-ajaran sesat tersebut disajikan dengan kemasan yang menarik. Kelima, aturan perundungan yang berkaitan dengan pendirian atau pengembangan aliran keagamaan di negara sangat longgar. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur paham dan aliran keagamaan yang boleh dan tidak boleh tumbuh dan berkembang di negeri ini. Keenam, dakwah selama ini termasuk yang disampaikan oleh organisasi dakwah Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan lainnya, belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh dakwah. Macam-macam aliran di Indonesia. Yang pertama, Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam. Baru lahir lebih dari 1 abad lalu, yang tak lepas dari kontroversi. Hal prinsip yang membedakan antara Islam Arus Utama dan Ahmadiyah, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, adalah masalah kenabian. Karena Ahmadiyah menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Tegas Ma'ruf Amin. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai Nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, yaitu pendiri Ahmadiyah. Yang kedua adalah Salamullah, atau yang disebut dengan Kerajaan Eden. Komunitas Eden atau agama Salamullah adalah sebuah gerakan agama baru yang didirikan di Indonesia oleh seorang wanita, Lia Eden, Lia Aminuddin, dan melanjutkan ajaran 3 agama samawi, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, dan juga menyatukan dengan agama-agama besar lainnya termasuk agama Buddha, Jainisme, dan Hindu. Lia Eden kemudian mendirikan sebuah jamaat yang disebut dengan Salamullah untuk memperluas ajarannya. Pada bulan Desember tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril atau Gabriel Edict yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah
hakimi mereka dengan sewenang-wenang. Sejak 2003, kelompok Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar. Kelompok yang diketuai Lia Eden ini yang kemudian berubah nama yang kini dikenal sebagai Komunitas Eden pada tanggal 30 Oktober 2007. Pemimpin Lia Eden dibebaskan dari penjara. Setelah menjalani hukuman 16 bulan penjara, 24 bulan karena merendahkan agama. Pada November 2007, Mahkamah Agung menghukum Abdurrahman, putra Lia Eden, yang mengaku sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad SAW, 3 tahun penjara. Aliran ini didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Mossadegh alias Abdul Salam yang juga menyatakan diri sebagai Nabi atau Masies. Al-Qiyadah merupakan aliran yang dibangun Mossadegh pada tahun 2000 setelah pecah dari negara Islam Indonesia. Ahmad Mossadegh mendakwakan pergerakan ini secara terang-terangan setelah mengaku mendapatkan mimpi setelah melakukan puasa dan menyepi selama 40 hari di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat berdasarkan uswah dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pada 23 Juli 2007, ia mengaku sebagai Nabi utusan Allah. Perkembangan pengikut ajaran ini berkembang sangat cepat, kurang lebih 1000 pengikut baru direkrut setiap bulan. Aliran ini tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, dan Pulau Sulawesi. Al-Qiyadah Al-Islamiyah memiliki organisasi yang terstruktur dengan jabatan yang pertama Rasul atau pimpinan tertinggi, kedua Malaul Awal, yang ketiga Malat Tsani, yang keempat Katib atau sekretaris, yang kelima Wazir atau manajemen, yang keenam Kisbur Maliyah atau finansial, yang ketujuh Kisbul Ummah, sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah Kisbul Difa atau Itulah presentasi dari kelompok 5. Jikalau ada tambahan, ada pun pertanyaan ataupun ada salah dalam penyampaian, saya pribadi dan mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah adanya kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwana hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.